sekedar soketnya aja, bukan VGA cut, percuma. Makanya kemarin saya bilang kan, kamu beli PC, beli laptop dan sebagainya, di depan ditulis Nvidia, di depan ditulis AT Radeon. Apakah itu VGA cut atau hanya slot VGA? Pastikan. Karena teman-teman nggak tahu, bener nggak iki VGA cut-nya ada nggak? Kayaknya kebanyakan rata-rata slotnya saja, VGA-nya nggak ada. Tulisannya AT Radeon, tulisannya VGA, wajar itu. Tapi buktikan ada nggak? Kamu display coba, properties display di apa namanya? Regedit kok regedit ya? Regedit itu ya. DXDX, coba di DXDX. Tulisannya DXDX ya. Muncul enggak VGA-nya? Kalau hanya VGA kan ikut on board itu. Coba bikin projectnya taruh dokumen dulu, dijalankan bisa atau tidak. Nanti gitu. Ya. Oke, selanjut untuk pertemuan kali ini app Game Kit ini kita sedikit banyak bahas tentang kalau logika dasar kalian sudah paham lah. If itu harus bagaimana, perulangan harus bagaimana, function harus bagaimana, gitu kan? Itu logika dasar. Nah, bahasa pemrogramannya gimana, Pak? Bahasa pemrogramannya kita gunakan ini nanti adalah bahasa pemrograman basic. Lebih gampang daripada kalian menggunakan konsol. Lebih gampang. Ya kan ya? Bahasanya basic banget. Ya, standar banget. Makanya kalau kalian buka modul, ini coba saya bagi share screen dulu ya, biar kalian tahu. Saya bagi share screen dulu. Oke. Modulnya kelihatan, Bro? Kelihatan, Pak. Oke, kalian juga punya modul ya. Ini sedikit saya bahas tentang bagaimana nanti membuat variabel dan konstanta dulu. Materi variabel dan konstanta itu dulu pernah saya bahas di materi algoritma non-komnya informatika. Kalian setidaknya harus sudah paham variabel itu harus bagaimana, konstanta itu harus bagaimana. Apa bedanya variabel dan konstanta? Saya rasa kalian harus ingat. Ya, khusus untuk AGK ini nanti sebenarnya tipe-tipe data yang digunakan tidak banyak ya, maksudnya tidak banyak meluas dengan kita membuat database, tidak. Ya, hanya membedakan mana yang bilangan bulat, mana yang bilangan desimal dan karakter gitu aja. Contoh ya. Tipe data yang pertama adalah integer. Semua bilangan bulat, baik negatif maupun positif termasuk 0. Diperhatikan dulu. Kenapa? Karena nanti setiap yang kalian jalankan itu akan mengandung nilai angka atau mengandung nilai karakter ya, atau string. Real ini itu sama dengan bilangan desimal. Oke? Kalau kalian di dalam materi algoritma atau konsol, bilangan desimal itu kan menggunakan apa? Float, menggunakan apa lagi? Ayo, masih ingat? Ya desimal sendiri itu ada, ya kan? Yang ketiga adalah string, berarti karakter. Ya, jadi 3 tipe data ini perlu dipahami dulu. Kalau hasilnya nanti pingin bulat, berarti harus pakai integer. Ya, nah penggambarannya adalah seperti ini. Contoh ya, saya punya gambaran. Jika pemain itu maksudnya kalian login sebagai akunnya main game, ya. Kalian memiliki life atau kehidupan tiga kehidupan dan 10,6 menit penyelesaian permainan. Contoh, berarti 3 kehidupan ini adalah integer karena bulat. Ya, kemudian waktu kalian bermain ini adalah real karena desimal. Kemudian ya namanya ini, nama pemainnya Ian ini dia adalah string. Jadi contoh seperti itu. Jadi nanti kalian harus bisa bedakan mana yang integer, mana yang real, mana yang sebuah variabel karakter nanti gitu. Nah, sebenarnya sama dengan peraturan-peraturan lainnya nama konstanta variabel. Cuma ini sedikit aja saya kasih bahasan. Contoh, apabila saya membuat sebuah variabel yang tipenya integer, ya boleh langsung seperti ini. Contoh. Live 3, berarti dia integer. Kalau nanti kalian terapkan di dalam ini, ya di dalam sini,
maka kalian nanti membuatnya seperti ini. Misal live ya sama dengan 3, misal gitu. Tapi live sendiri itu apa? Ya, ini baru dideklarasikan di atas. Misal live as integer. Nanti gitu. Kelihatan, Bro? Yang saya ketikkan kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, ya, live as integer. Nanti gitu. Ya, atau seperti ini. Live 3, berarti dia memiliki nilai pertama 3. Atau kalian gunakan seperti ini, live, kemudian ditambahkan tanda crash, ya, ini berarti sebuah variabel integer itu sama. Ya, nanti gitu. Jadi ini nanti untuk penulisan sebuah variabel. Nah, ada juga kalau nanti misalnya adalah yang bentuknya desimal. Ini ya contoh ya. D crash sama dengan ya E crash sama dengan. Nah, berarti nilai dasarnya adalah seperti itu. Ya, nanti akan kita coba seperti itu. Nah, kalau string gimana, Pak? Gampang. String langsung saja. Ya, misalnya di dalam string tadi saya tuliskan ya, misalnya di sini nama as string. Misal ya, string. Stringnya kok gede semua ini. String to base 64. Nah, oke ya. Atau kalau kalian kesulitan langsung saja. Nama dolarnya di sini sama dengan apa? Nah, itu bedanya. Kalau langsung saya kasih nama dolar kemudian di sini misalnya ya seperti ini, maka ini dinamakan sebuah konstanta. Kenapa? Ya, karena deklarasi yang kita tanamkan sudah memiliki nilai, itu konstanta. Contoh seperti ini. Ya, kan kalian sudah paham konstanta harus bagaimana, ya. Kemudian kalau variabel aja bagaimana. Nah, itu nanti harus dibedakan. Ya, karena tujuannya itu hasilnya nilai. Nah, contoh lagi. Ya. Ini syaratnya membuat variabel. Nama variabel harus diawali dengan huruf, kalian sudah paham. Karakter berikutnya dalam nama dapat berupa huruf, angka atau garis bawah. Itu syarat standar. Karakter terakhir bisa menjadi tanda crash, diperlukan saat membuat variabel real atau dolar, saat membuat variabel string. Jadi gini, ya, apabila kalian membuat sebuah variabel, ya, contoh adalah live seperti ini, live, kemudian live ini saya kasih tanda crash, ini berarti live ini tipe datanya adalah real. Kalau tidak ada crash-nya, ini masuknya integer. Ya, apabila nanti ada tanda dolarnya berarti dia string. Ya, membedakannya di situ. Nah, terus selanjutnya, huruf besar atau kecil dapat digunakan variabel boleh, tetapi perbedaan tersebut diabaikan. Ya, diabaikan tuh gini, kalian mau membuat huruf variabelnya misalnya menggunakan huruf besar maupun kecil tidak berpengaruh. Beda kalau kita akan membuat bahasa pemrograman C ya atau di PHP, pasti berpengaruh. Oke, nama variabel tidak bisa menjadi kunci atau keyword. Ingat, ini contoh. Oke ya. Nah, itu kalau kalian nanti menggunakan beberapa basicnya ya. Nah, contoh penulisan seperti ini. Live as integer, ya, as float, name as string, nanti gitu. Ya, bahkan semua variabel juga bisa dinyatakan dengan menambahkan direktif kompilator. Maksudnya adalah tanda crash tadi. Diawali program dengan diikuti variabel di bawahnya. Jadi, maksudnya kalau kalian menggunakan open explicit, maka semua variabel wajib dideklarasikan. Saya jelaskan. Semua variabel wajib dideklarasikan. Kalau misalnya kalian menggunakan seperti ini. Option explicit ini nanti bisa ditambahkan di mana, Pak? Di atas sendiri. Ya. Di atas sendiri nambahkannya. Jadi di sini nanti kalian tambahkan ya option explicit atau di atas sendiri, jadi juga masalah. Ya, ditambahkan misalnya seperti ini. Option ya, kemudian explicit, nanti gitu ya. Misal seperti ini.
Berarti kalau kalian menggunakan seperti ini, semua variabel wajib dideklarasikan. Ini sama kayak di bahasanya, namanya bahasa basic pasti gitu, pasti akan seperti itu. Oke, nah selanjutnya konstanta. Ingat ya, konstanta dan variabel bedanya, kalau variabel ya tidak usah dikasih nilai di awal itu tidak masalah, tetapi kalau konstanta wajib dikasih nilai, kayak seperti ini namanya konstanta. Kalau hanya ya di batas dinamik kita membuat sebuah variabel, itu nanti bedanya. Nah, ini operator-operator matematikanya kurang lebih sama, plus, min, bintang ini sebagai kali, bagi, pangkat, ya, lebih kecil sama dengan. Nah, ini di modul sudah ada semua, kalian bisa nanti ini kan. Nah, ini lagi yang perlu saya tekankan. Ada istilah INC dan DEC, INC dan DEX. Ini maksudnya apa, Pak? Nah, contoh. Biasanya dulu kalian kalau membuat sebuah perulangan, misalnya saya membuat perulangan, saya punya variabel, anggap saja, saya punya variabel itu adalah I, ya, I sama dengan 0, berarti dia adalah integer, gitu ya. I sama dengan 0 ini adalah integer. Nah, ketika nanti di dalam perulangan ini, ya, normalnya kalau kalian membuat sebuah penambahan kelipatan 1 kan langsung I sama dengan I plus 1 kan gitu ya. Normalnya seperti itu. Normalnya. Nah, I sama dengan I plus 1. Tetapi kalau nanti di sini ya, perulangan penambahan ini nanti kalian cukup menggunakan INC, INC. Ya, INC dari apa? I. Begitu. Ya, seperti contoh ya, INC namanya apa? I. Jadi gitu. Ini kalau kelipatan 1 ya. Jadi kalau nanti misalnya kita cetak, ya kita jalankan coba di sini, INC I, ya printnya ini saya cetak. Apa yang saya cetak? I. Ya kita coba kita jalankan. Oke, run saya kok mati ini. Project, oh sebentar, saya harus open project ini, sorry, open project pesawat AGK. Oke ya, contoh ini yang saya jalankan dulu. Saya tutup dokumennya, saya buka. Saya menjalankan INC I, saya jalankan dulu. Oke ya, kelihatan bro, jalan ya. Ini penambahan 1, bertambah terus Pak. Iya, kenapa? Karena dalam perulangan, dalam do tadi, ya dia akan berjalan terus. Nah, sekarang kalau penambahannya kelipatan selain 1, kalian kelipatan 2, kelipatan 3, tinggal ditambahkan koma. Koma berapa? Misalnya kelipatan 5, berarti dari 0 ke berapa? Nanti gitu. Ya, ini kelipatan 5. Nah, jadi kan di sini lebih simpel, ya. Ini berlaku juga kalau kalian pengurangan secara berkala. Kalau penambahan menggunakan INC, kalau pengurangan kalian menggunakan DEC. Nanti gitu ya, DEC. Ini standarnya misalnya 50, jadi nanti berkurang terus. Tuh kan? Nah, nanti gitu. Ini kalau DEC itu pengurangan, kalau INC adalah penambahan. Ini contoh. Nah, oke. Nah, selanjutnya, kalau nanti modulus sama ya, kalian tahu ya, sisa hasil bagi bisa kalian nanti terapkan dan sebagainya. Nah, statement percabangan if. Oke ya, if. Nah, ini kan kalian juga bisa menambahkan juga. If-nya sama if-nya. Sama banget. Jadi fungsi logika if akan sama. Termasuk nanti kalian menggunakan select ya sama dengan konsul nanti gitu. Perulangan for and for, repeat until, while and while itu akan sama. Contoh ya, kalau saya menggunakan for perulangan seperti ini, oke ya, misal saya terapkan ya, saya menggunakan for sama dengan apa dulu? For I, misalnya I ya. Oh, I sudah aku pakai. Saya pakai lainnya. Misalnya for J sama dengan.
1 sampai 10. Ya, ini saya tutup dulu, N4. Itu. Nah, sekarang saya nyetak. Nyetak I-nya bagaimana? Kita menggunakan perintah print seperti ini. Ya, boleh, bebas kalau itu ya. Contoh, ini next harusnya. Ini bahasanya Foxpro ini. Next, yang di next apa? J. Kemudian saya cetak, ya. Print. Apa yang saya print? Nah, terserah yang mau di print apa. Misalnya yang mau saya print adalah tanda bintang. Misal. Ya, seperti ini. Ini saya hilangkan dulu. Astagfirullahaladzim. Ya, nah seperti ini for. Oke, saya jalankan. Ini bro, kan? Sama kita belajar algoritma dulu ya, perulangan. Oh ini kan, 1, 2 sampai 10, kan gitu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan satunya apa? Menggunakan repeat until. Repeat until sama dengan while bro sebenarnya. Ya, contoh. Repeat statementnya apa? Until dengan kondisi, sampai kondisinya apa? Begitu ya. Nah, contoh. Kalau di sini, misalnya saya menggunakan repeat, ya, di awal, I itu sama dengan 0, misal. Ya, saya deklarasikan di luar. Kemudian, saya nanti membuat sebuah variabel lagi di sini, misalnya saya menggunakan repeat, ya. Repeat, ya, yang saya repeat apa? Di bawahnya baru perintahnya. Ya, repeat until. Untilnya sampai kapan? Sampai I sama dengan 10. Ya, sampai I sama dengan 10. Nanti gitu ya. Baru saya nanti membuat sebuah variabel. Nah, variabelnya apa? Kita cek. Bisa ya, until I sama dengan I. Ya, saya gunakan misalnya INC ya. INC I. Repeat sampai I sama dengan 10. Kita coba. Oh, saya nyetak apa dulu? Nggak ada ini. 10. Kemudian di sini saya print ya. Saya print yang saya cetak adalah tanda bintang. Misalnya gitu. Nah ya, loh kan sama. Nah, jadi bedanya di situ dengan kita menggunakan pedot. Ini ya. Nah, bedanya padahal hasilnya sama. Ada juga kita menggunakan yang namanya while. Kalau while kalian pasti tahu lah. While selama. Nah, nanti gitu. Kalau ini saya rubah ke dalam while, berarti kan tinggal ngerubah. Nanti ya, berarti gimana? While selama kondisinya apa? Selama I lebih kecil sama dengan 10. Ya, lebih kecil sama dengan 10. Maka, nah di sini and while ya. And while. Ini perulangan. Maka INC I baru di sini saya cetak. Nah, ini saya cetak. Nah, contoh gitu. Ya, ini repeatnya saya matikan dulu. Oke ya. Nah, contoh saya jalankan. Saya nyetak apa tadi? Selama I lebih kecil sama dengan 10, maka INCI. Print ini, tulisannya and while gimana? And while. Oh gini, statement. Benar Jan ya. INCI. Print bintang. Lebih kecil 10. I sama dengan 0 di awal. Ini kok hang ini. Bentar. Bro ini kok hang ini. Status compiler. Sukses. And while. Sing. Print bintang. Selama I lebih kecil 10, maka
Oh, I di awal 0, harusnya I ini di awal 10. Oke, saya jalankan. Kok nggak muncul? Masa harus dibersihkan dulu? Sebentar. I, oh salah. I sama dengan 0. While I lebih kecil 10 maka INCI. Atau ini misalnya INCI and while. Ini sudah benar. Kok nggak kelihatan gambarnya, bro? Ini udah jalan loh. Saya cetak ini baru INCI. Oke, ya sudah muncul sebenarnya, bro. Cuma dia nutup I sama dengan 0 and while selama I lebih kecil sama dengan 10. Ini saya bikin 10. Berarti muncul langsung hilang ya. I itu sama dengan selama I lebih kecil dari 10. Maka langsung hilang, bro. Muncul dia sebenarnya. Oke, wes. Ya. Ini nanti cara membedakannya. Nah, sekarang ya yang perlu kalian pahami lagi adalah ini, bro ya. Kemarin sudah sedikit sebanyak saya jelaskan bahwa ada struktur project. Ya, struktur project. Seperti yang saya bilang kemarin, project utama ya, kalian bisa memanfaatkan fasilitas ukuran ini. Ingat ya, ukuran utama 800 600, ukuran virtual resolusi yang dalam device-nya juga disesuaikan. Nanti gitu. Nah, selanjutnya ada beberapa perintah terkait dengan Windows screen. Ya, berarti screen itu kita atur. Ada maksimal layar. Get max device width itu batasan maksimal layar. Tujuannya buat apa kalau kita tahu batasan maksimal layar? Tujuannya, contoh, kalian nanti misalnya aktornya game ini melepaskan sebuah tembakan. Kalau sudah mencapai batasan layar, ya batasan layar game kalian, dia akan kembali dari awal tembaknya. Contoh seperti itu. Atau udah mencapai air, dia hilang. Karena ini permainan untuk deteksi layar juga. Maka di sini perhatikan, kalian boleh mendeklarasikan seperti ini. Saya memiliki screen width, ya screen width punyaan game saya itu adalah batasan maksimalnya lebarnya punyaan device saya, entah desktop maupun smartphone, gitu ya. Screen tingginya screen punya batasan tingginya screen, contoh gitu. Ini sebagai batasan. Biar nanti gamemu tidak bablas. Contoh gini, kalian menjalankan game, ya sudah nyampe kanan, karena nggak ada batasan layar, tetap jalan terus sampai sembunyi dari layar. Itu juga nggak boleh, ya, itu juga nggak boleh. Makanya nanti itu perlu dimasukkan. Nah, sekarang yang perlu kalian pahami adalah untuk di awal membuat sebuah game, kalian perlu menyiapkan dulu apa yang harus disiapkan, yaitu sprite. Kemarin juga sedikit banyak saya jelaskan, kalian harus memiliki sprite dulu. Contoh ya, saya tadi sudah download contoh sprite ini, ya untuk tembak-tembakan ini. Ya, saya punya yang plain, punya background, ya punya plain, punya background. Plain ini untuk terbang ada 2, fly 1, fly 2. Untuk menembak ada 1 sampai 5. Untuk mati ada 1. Ini simple banget. Ya simple banget. Nah, ingat kalian harus cari yang ekstensinya PNG biar tidak ada backgroundnya. Kalau tidak PNG nanti kelihatannya di background jelek. Nah, ya di background jelek. Nah, kemudian saya juga punya yaitu background game. Jadi, ya semua ini nanti perlu saya jadikan satu di dalamnya folder. Foldernya pesawat harus, ya. Kalian gabungkan di dalamnya media. Di dalam pesawat, kalian masuk dalam media, ya. Kalian paste di sini, jadikan satu project kalian.
Ya, plane itu nanti untuk aktornya, ya. Kemudian satunya lagi yang balet tadi itu untuk tembaknya. Nah, ini contoh, ya. Jadi perlu di itu. Nah, saya bentar. Kok double klik semua sih? Ya, ini untuk tembaknya. Saya atur dulu. Nah, ini kan bentuknya seperti ini tembaknya. Mungkin teman-teman bisa nyari sendiri nanti ya. Plane-nya seperti ini. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah menggabung sprite. Jadi, teman-teman menggabung sprite boleh menggunakan media banyak lah, ya. Boleh ada Photoshop, ya terserah. Boleh, pokoknya intinya untuk menggabung. Kalau pakai pen Pak nggak bisa. Jadi ini harus menggabung sprite dulu. Kalian lihat dulu ya, batasan di sini layarnya berapa. Kalian bisa lihat resolusinya nanti ya. Jadi pertama nanti di Photoshop ini saya harus membuat file dulu. Yang membuat file terserah namanya apa. Ukurannya sesuaikan. Sementara ini saya kasih dulu misalnya ya, misalnya pesawat 1 misal. Nanti saya sesuaikan ukurannya ya. Wes. Ini harusnya melebar ini. Ini backgroundnya saya kosongkan aja, ya. Saya butuhnya itu no background ini harusnya, tanpa background. Ya, harusnya gini ya, tanpa background. Nah, kemudian untuk yang gambar-gambar tadi, kamu buatkan layer sendiri ya. Boleh klik kanan, kamu tambahkan duplicate layer atau nambah layer sendiri terserah. Ya, ini boleh. Atau kalian tambah layer, new layer seperti ini. Ya, nanti digabung. Nah, sekarang saya pengen menambahkan gambar-gambar yang sudah saya sediakan tadi, kan harus digabung. Flying 1, ya, saya masukkan di sini. Ya, di layer yang kedua. Yes, ini flying 1. Kalian lihat ya, resolusinya berapa ini? 100 pixel. Ya, coba. Ukurannya bro ya. Nah, ukurannya bisa kalian cek ya nanti. Resolusinya berapa ini bisa kalian cek. Image, ini bebas ya. Image size. 443, ya ini 443 302. 443 302. Oke. Nah, ini contoh. Berarti ini untuk yang bawah besaran. Nanti gitu ya bisa diatur. Sekarang saya menambahkan lagi. Saya bikin layer baru. Saya menambahkan untuk yang kedua, flying yang kedua. Ya. Saya menambahkan flying yang kedua. Ini flying 1, ini flying 2. Nah, sekarang langkah selanjutnya sebenarnya ini tadi yang pertama, yang kedua hilang ya. Oke, bentar. Oke, di sini untuk layernya saya atur dulu lebarnya, canvas size-nya. Tingginya tadi berapa anu bro? Saya lihat ya. Tingginya tadi image size 302 443 ya, 302. Berarti ini Pak saya atur kanvasnya pixel ya. 302 443 kali 2 berapa, Bro? 886, Pak. Oke, 886 saya tambahi ya. Anggap saja saya bikin 890, nanti kita potong. Oke ya, segini ya. Nah, ini layar yang saya hilangkan dulu. Nah, gambar ini nanti akan saya gabung. Saya copy, saya pindah di sini karena saya harus menciptakan sprite. Mana tadi? Ini saya copy, Ctrl C, saya masukkan di sini, Ctrl V. Oh, nggak muncul.
Ctrl A, Ctrl C, saya masukkan sini di layer 1, Ctrl V. Nah ini ya, ini saya gabung dulu. Nah usahakan nanti seperti ini, diatur ya posisinya. Misal segitu. Nah ya, usahakan nanti atas bawahnya sama bro ya. Usahakan nanti atas bawahnya sama. Kemudian saya punya layer yang selanjutnya, itu untuk gambar yang selanjutnya. Contoh, tadi file yang 2 apa 1 ya? Ini saya masukkan di layer yang kedua. Ya, ini untuk layer yang kedua. Oke. Nah, ini layer yang kedua. Nah, usahakan nanti tingginya sama bro ya. Oke, sudah sama. Nah, nanti kasih jarak, ini jaraknya mepet banget ya. Harusnya nggak boleh. Bentar. Untuk layer 0 ini saya tambahkan size-nya, saya tambahkan dulu canvas size-nya. Tadi kalau pixel 800 tadi saya bikin 900 saja wes. Biar ada jaraknya. Nah, ini tak mepetkan. Oke, segini. Oke ya, ini contoh seperti ini. Kita bagi sprite-nya. Usahakan nanti ini ukurannya sama ya bro, karena nanti kalau nggak sama, pergerakannya kasar. Nggak halus gitu loh ya. Oke, kemudian akan saya simpan, save as. Ya, saya jadikan satu di tempat yang tadi, yaitu di dokumen. Kemudian, anggap saja di sini, di pesawat media ya, di plane saya punya namanya tadi, ini saya ganti PNG ya, ini harus PNG seperti ini, saya kasih nama pesawat 1, ini pesawat 1 PNG ya, saya simpan. Oke, yes. Berarti gambarannya saya sudah punya yang gabungan tadi. Nah ini bro. Oke ya. Nah, sekarang perhatikan. Langkah selanjutnya adalah kita mencoba nanti menambahkan sprite yang ini ya ke dalamnya game kita. Nah, di sini untuk langkah tersebut kalian bisa cek nanti yaitu load image. Ya. Perhatikan, saya jelaskan dulu ya. Load image ini fungsinya nanti buat kita menampilkan sprite tadi, gambar gerak. Ya, perintahnya adalah seperti ini. Nilainya adalah angka, hati-hati. Ada dua kategori cara membuatnya. Yang pertama nanti load image ID itu adalah identitas. Jadi setiap gambar memiliki nickname sendiri, ID sendiri. Ingat ya, setiap gambar. Nilainya harus integer. Ya, karena nanti ini adalah inisial sebuah gambar nickname ini, makanya nanti nggak boleh sama. File, ya di sini ada file ini nanti adalah gambarnya. Nama gambarnya apa? Ini harus sesuai dengan nama gambar tadi pesawat 1. Flag, ya bilangan bulat 0 atau 1 yang digunakan untuk menentukan transparasi. Jadi nanti kalau misalnya, ya nilai transparasi 0 itu nanti transparasi alpha channel. Nah, jadi nanti kalau 1 itu diabaikan. Itu penting. Contoh seperti ini ya. Load image. Ini adalah nickname-nya. Kemudian diikuti nama gambarnya. Kemudian diikuti dengan angka 1. Begitu ya. Contoh yang kedua, kalian membuat variabel dulu. ID ya, kemudian load image diikuti dengan nama gambarnya. Terserah mau yang pakai mana, bebas. Berarti gambarannya gini, ya. Sekarang saya sarankan di project ini kalian harus membuat beberapa function.
Ya, membuat function untuk gambar sendiri, untuk sound sendiri, nanti gitu kan ya. Untuk misalnya untuk apa lagi itu harus sendiri. Ya, jadi nanti disesuaikan. Oke, bentar ya, Bro. Ya, dari sendiri-sendiri. Oke, sekarang saya membuat di dalam project, ya, di dalam project ini, ya, saya akan membuat apa yang saya bikin. Yang saya bikin adalah new file. Oke, new file. Yes. New document, yes. Ya, saya bikin file baru. Namanya apa? Nah, ini penting. Ya, misalnya namanya di sini untuk gambar, gambar.agc, nanti gitu. Jadi di sini nanti akan muncul. Nah, di gambar AGC ini kalian silakan membuat function. Di sini fungsinya gampang banget, ya, membuat fungsinya gambar banget. Kalau nanti sesuai yang di sini, function yang kalian gunakan, ya, cara membuatnya langsung saja namanya apa. Ya, misalnya tampil gambar, itu nggak masalah. Jadi dari satu function nanti bisa kalian kelola sendiri. Mana saya cari ya, di sini ya. Saya cari misalnya functionnya apa. Jadi function itu di sini pun ada, tidak hanya di ya, banyak. Ini spread sebentar. Kalian harus membuat sebuah function. Bentar. Function ini placeholder-nya contoh. Ini kalau kan dengan variabel ya. Oke, sebentar. Function. Ini Photoshopnya saya tutup dulu, berat ini soalnya. Function mana functionnya? Load gambar, nanti harus saya panggil. Set sprite size-nya, ini load gambar sudah. Oke. Saya panggil dulu ya. Saya membuat seperti ini. Di dalamnya sini ya. Berarti yang pertama adalah saya membuat misalnya, ini perintah ya. Kalau load gambar seperti ini perintah. Bisa cari load image ya. Load image dalam kurung misalnya indeksnya adalah 1, misal, koma, kalian ikuti, nama gambarnya tadi apa? Pesawat 1.png, ya. Ini alfa betanya saya aktifkan saja, load image 1, nanti gitu ya, seperti ini. Oke, load image 1. Nah, sekarang kalau kalian sudah membuat posisi load image 1 ini, tinggal mengatur posisinya. Ya, mengatur posisi tempatnya di mana, letaknya di mana. Kalian bisa menggunakan namanya create sprite atau ya, setelah kalian nanti load image ya, jangan lupa ya, sprite ini kalian letakkan dulu create sprite. Ya, ID create sprite berarti kalian nanti akan membuat sebuah animasi. Contohnya seperti ini. Create sprite. 1 itu berarti saya membuat animasi 1 yang di belakang itu berarti ID gambar yang saya aktifkan. ID gambar yang saya aktifkan. Hati-hati. Berarti nantinya di sini ya, saya akan menulis namanya create sprite. Ya, seperti ini. Oke, yang pertama, image indeksnya berapa? 1. Ya. Kalau misalnya image indeks kalian di sini 100, maka yang kalian aktifkan adalah image 100. Oke ya. Nah, karena di situ 1, maka di sini saya ambil 1. Nah, ini satu paket. Ya, ini Ini satu paket. Anggap saja di sini misalnya ini untuk gambar ini ya. Gambar pesawat. Nah, misalnya gitu.
Ya, ini untuk gambar pesawat, misal gitu ya. Nah, kalian atur seperti ini. Oke, create sprite. Ini posisinya nanti. Nah, sekarang kalau sudah kalian mengambil gambarnya, kemudian diaktifkan, cara ngambilnya gimana? Nah, sekarang cara ngambilnya nanti ya, kalian bisa menggunakan perintah manggilnya. Di mana? Di dalamnya main AGC. Nah, cara manggilnya nanti di sini. Ya, kita panggil nama filenya dulu gambar AGC. Ya, kalau kemudian di sini nanti misalnya di gambar ada fungsinya, ya, baru kalian bisa manggil fungsinya. Bentar, tak kasih contohnya. Ini tak cari dulu ya, AGK. Bentar ya, tak tunjukkan caranya. Kita punya gambar, kita punya main. Biar gampang nanti. Kita punya main. File open recent file. Saya punya mana Rocket Boy saya kemarin ya? Swen. Open project, bentar ya. Tak tunjukkan ya. Bentar. Kita tadi punya gambar, ya, load image dan sebagainya. Nah, ini ya, ini ada sebuah function. Berarti di dalam gambar nanti setidaknya kalau misalnya kalian ingin membuat sebuah function, misalnya tampil gambar ya titik 2 seperti ini. Gambar ini adalah sebuah function. Jangan lupa nanti di bawahnya juga ditutup. Ya, nutupnya kita menggunakan namanya return, itu untuk kembalikan. Jadi di sini ya. Ini kalau nanti yang kita panggil adalah semua di dalam tampil gambar ini ya, function tampil gambar ini semua akan mengikuti. Jadi sekali manggil tampil gambar, kalian juga bisa manggil. Nah, misalnya juga saya akan ngambil untuk backgroundnya ya, berarti di sini saya gunakan load image ya, load image yang kedua ini adalah nama backgroundnya ya, kemudian angka 1 untuk mengaktifkannya. Nah, kita cek dulu ya, di dalamnya dokumen tadi, game yang pertama tadi ya, kita cek BG berada di mana? BG berada di sini, bg.png. Oke, maka nanti akan saya panggil di sini bg.png. Oke, baru saya buatkan create sprite dulu. Saya create sprite yang kedua, ya, gambar yang kedua. Oke, pesawat 1 tadi, ingat pesawat 1 itu berada di dalamnya plane ya, subfolder plane. Maka nanti di sini kalian gunakan juga plane seperti ini, baru slash pesawat 1. Kita masuk subfolder soalnya. Nah, sekarang cara manggil function tampil gambar. Tampil gambar nanti harus dipanggil di awal sebelum perulangan. Ya, diambil di awal sebelum perulangan. Ya, ini namanya. Kita menggunakan perintah namanya include. Nah, nanti gitu ya. Kita punya perintah namanya include. Kita taruh di sini. Jadi ini perulangannya saya hilangkan dulu. Setelah gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan perintah namanya include. Include, apa yang mau ditambahkan? Yaitu folder file gambar.agc. Nanti gitu. Ya. Jadi kita include-kan sama nanti gitu ya. Include.
Setelah kita include, maka kita manggilnya itu yaitu subnya tadi namanya adalah tampil gambar. Kalian boleh langsung di sini ya, manggil tampil gambar. Nah, nanti gitu, tampil gambar. Berarti tampil gambar ini sebuah function ya, yang kita ambil di dalamnya ada dua gambar, gambar pesawat sama gambar background. Ini kita coba ya, apakah sudah tampil? Kita jalankan dulu. Apakah sudah tampil? Kita jalankan dulu. Kita cek. Sorry, harus gini ya. Tampil gambar, gosap, sorry, di sini ada gosapnya. Saya panggil yaitu gosap. Gosap namanya adalah tampil gambar. Oke, ya saya panggil. Ini loh bro, ya. Ini backgroundnya tadi. Ya, ini backgroundnya yang kita. Loh Pak, untuk pesawatnya kok nggak tampil? Nah, ini pertanyaan. Pesawatnya kok nggak tampil? Sebenarnya tampil bro. Terus Pak, di sini urutannya kelihatan. Dia tampil pertama, tampil kedua adalah background, maka ketutup. Posisinya ini harus dipindah. Saya nampilkan background dulu, baru saya menampilkan pesawat. Atau indeksnya kamu hapus. Ini jadi satu, ini jadi satu, ya. Ini saya jadikan dua, indeks penampilannya. Oke, ini dua, ini dua. Ya, nah nanti akan beda. Bentar, saya tutup dulu ya. Saya jalankan lagi. Nah ini kan, nah ini udah tampil. Ya, sudah tampil. Jadi urutannya indeks yang pertama dari background, baru gambar. Nah, sekarang gambarannya sudah tampil dua seperti ini Pak. Iya. Pertanyaannya, kok enggak jalan Pak? Belum. Karena kita di sini hanya menampilkan gambar saja. Untuk menjalankan, membagi spread supaya jalan, ya, kalian nanti menggunakan perintah yang namanya, perintah yang namanya set sprite visible, ya, menggunakan perintah namanya set sprite visible sama set sprite position. Position itu mengatur posisinya di mana, ya, termasuk juga nanti set sprite animation. Contoh, yang pertama tadi kan kalian sudah membuat namanya sprite visible ya, sudah aktif. Sprite animasi untuk menjalankannya, sprite animasi untuk menjalankan. Ya, ID itu nanti adalah ID dari sprite kalian, ya. Kemudian ada W dan H. W dan H itu lebar gambarnya sama tinggi gambarnya berapa. Oke. Nah, kemudian ada frame. Frame itu yang kamu jalankan, itu dari gambar berapa sampai berapa. Jadi kan indeksnya tadi kan ini gambar indeks 1, gambar indeks 2, gitu kan ya. Kalau yang kamu jalankan dua-duanya berarti 1 sampai 2, nanti gitu. Kalau yang kamu jalankan ada 5 sprite, berarti ya 1 sampai 5. Maka di sini nanti kamu bagi ya dari frame berapa sampai berapa. Contoh ini ya. Perhatikan contohnya di sini. Kelihatan contohnya, Bro? Halo? Teman-teman? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Perhatikan. Contoh di sini saya punya 5 indeks dalam sprite. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya ingin menjalankan semuanya, berarti dari sprite 1, indeks 1, ya, dari sprite indeks 1 sampai sprite indeks 5. Contoh, berarti setelah saya nanti create sprite-nya, saya ngatur posisi sprite-nya. Posisi sprite, ingat. Nanti dia ditampil di awal itu di mana titiknya. Yang kedua, saya animasikan, set sprite animation. 1 ini berarti indeksnya ini, 50 sama 50 berarti lebarnya 50, tingginya 52. 5, nah berarti nanti dia jalan 5-5-nya. Oke ya, ingat. 5 berarti 5-5-nya. Tuh 2, 3, 4, 5. Nanti gitu.
Oke? Ya, ini kalau kita ngatur nanti set spread animasinya. Ya, baru spread tadi kalian jalankan, ada namanya play spread. Ini ada nilainya semua. Yang dijalankan itu nanti dari indeks berapa sampai berapa itu ada. Ya, contoh gini. Animasinya ya, 5 spread saya ambil, play spread indeks 1 ya, 5 spread tadi yang saya ambil ya, dari spread 1 sampai spread 5. Satu yang di sini adalah continue, jalan terus alias loop. Kalau 0 berarti sekali jalan. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba dulu. Kita gunakan posisi dulu ya, set spread position. Kita atur di sini. Ya. Yang saya jalankan adalah pesawat. Berarti saya gini dulu, set spread position, spread position. Ya. Ini dari gambar yang kedua, koma. Ya, koma. Posisinya misalnya gini, perhatikan. Kalau jendelanya ya, jendela ini saya matikan dulu. Bentar ya, saya matikan dulu. Saya jalankan. Ingat bro ya, jendela di sini tuh sama hanya kayak kalian belajar tentang konsul. Sumbu X, Y 0,0 itu di sini. Kalau saya ke bawah berarti Y-nya nambah. Kalau saya ke kanan berarti X-nya nambah. Kebalikannya ya, minus dan sebagainya. Nanti gitu. Ini penting. Jadi saya ngatur posisi nanti gambar itu tampil pertama di mana, nanti kalian atur. Ya, kalian atur. Misal di sini saya atur set spread position yang kedua, ya, itu sumbu X-nya anggap saja 100, sumbu Y-nya adalah 100. Misal seperti itu ya. Sumbu X 100, sumbu Y 100. Kalau main berarti sembunyi di luarnya itu. Nah, sekarang kita coba kita jalankan. Posisi gambar yang kedua itu letaknya di mana? Kita coba. Dia akan geser, agak turun. Ya, X dan Y. Nah, sekarang kalau Y-nya saya tambahkan. Ya, misalnya 200. Misal ya. Dia akan turun lagi. Oke? Nah, kalau sudah ngatur posisinya, set spread position, langkah yang kedua, ya, kita menggunakan set spread animasi. Kita jalankan spreadnya. Ingat, ukuran lebar dan tingginya harus sama. Kalau kita ngecek di sini, tadi ya, tadi di sini, ukuran tinggi sama lebarnya dicek. Saya bikin apa tadi ya? Oh, ini image size-nya ya. Tadi berapa bro? Lupa aku. Layar 1, image size 302 sama 44 berapa tadi bro? 3 Pak. 43. 446 ya? Saya tak cek gambarnya lah. Lali ya. 443, 302 sama 443. Oke ya, 302 tingginya, lebarnya 443. Maka sini kita atur. Ya. Set spread animation. Oke. Dicek. Yang keberapa yang kamu jalankan? Gambar yang kedua. Nah, kemudian di sini lebarnya itu ya, lebarnya adalah 443. Tingginya di situ adalah 302. Koma, ya, berapa frame yang kamu jalankan? Ada 2. Ya, ada frame yang kamu jalankan ada 2. Baru di bawahnya kamu jalankan play spread-nya. Play spread. Ini saya jalankan nanti biar jalan animasinya. Ya, play spread-nya yaitu yang keberapa tadi? 1 atau 2? Ini ya. Play spread-nya, gambarnya 1, ada 5, 5, 1,
Berarti dia continue terus. Oke, berarti seperti ini. Di sini gambar yang kedua, koma, ada 2 sprite-nya, koma, 1, dia akan jalan terus, koma, dari sprite 1 sampai sprite kedua, karena ada 2 tok. Ya, kalau ada 5 sprite berarti dari sprite 1 sampai sprite 5. Kalau saya ngambil cuma sprite 3 sampai 5 berarti dari sprite 3 sampai 5. Oke, sekarang kita coba jalankan. Nah, kelihatan bro? Ya, dia bergerak, cuma pemotongannya nggak sama. Ini hati-hati, loh kan? Jaraknya nggak sama, loh kan? Jadi agak geser. Kita cek, berarti nanti kita ngepisnya di sini. Yang agak panjang yang mana? Ya, coba tak cek dulu. Tadi gesernya di mana? Ini yang kepanjangan ya. Ini di sini. Ini di sini, tak lihat ya. Jalannya yang agak panjang mana? Tuh, 2. Oh, kepotong. Yang kepotong itu yang oke, kelihatan sih. Yang kepotong itu yang ini kepotong. Oh, kurang mepet. Oke bro, ini ke sini. Ini nggak sama lebarnya ini bro. 443 tambah 443 itu totalnya harusnya 886 ya bro ya. Oke bentar, image size. Ini saya ganti 886. Kemudian yang di sini adalah 302. Kok ganti sih? 886 302 886 443. Oke. Berarti ini harus mepet. Ini juga harus mepet. Oke. Bentar bro. Oke. Ini kurang ke sini. Oke ya. Tak simpennya lagi bro. Nah tadi nanti harus ribet ngaturnya gitu Pak. Oh jelas. Makanya kalau kamu cari spread langsung cari yang jadi aja ya. Jangan satu-satu kayak gini. Yang jadi langsung satu baris bisa Pak? Bisa. Tinggal motong aja ya. Oke. Sekarang saya jalankan lagi ya. Nah, itu agak geser soalnya. Oke. Bro, oh kan? Jadi kelihatan kayak terbang kan? Gitu. Nah, nanti seperti itu emang. Akan seperti itu. Ya, akan seperti itu Pak. Iya, jadi kelihatannya nanti jalannya seperti itu. Ya. Nah, ini kita ngatur. Segitu jalan. Nah, ini coba kalau misalnya ini saya bikin 0 ya, biar coba ya alfa betanya seperti apa. Oh, ini loh bro. Nah, jadi nanti gitu. Jadi seolah-olah dia adalah sebuah animasi, padahal itu terjadi dari beberapa sprite. Nanti gitu. Loh Pak, kalau misalnya saya punya banyak gambar di sini Pak, berarti harus motong satu-satu. Loh iya pasti, nggak mungkin enggak. Ya itu pasti. Ini contoh kalau kita memiliki sprite 1 seperti ini. Ya. Nah, nanti kalau untuk menggerakkan, ya bikin function lagi untuk menggerakkan. Jadi sprite-nya nanti banyak Pak. Jelas. Saya jawab iya. Kalau misalnya kita mengikuti gambar, ya, mengikuti gambar yang di sini,
BG ini resolusinya berapa? Ya, kita cek aja. BG resolusinya berapa? 1460, 1090, 595. Ini ya, ini bisa kalian atur. Jadi di sini, di awal ya, ini bisa kalian atur. Anggap saja 1024 sama 768. So, iya ya, sama 768. Misal, ini resolusi yang besar. Nanti segini, bro. Yang paling besar lagi berapa, Bu? Resolusi, bro? Ada yang tahu? Halo? Resolusi yang paling besar lagi berapa? Di desktop ini berapa ya? Biar tampilnya besar. Oke, saya cek ya. Display setting. Saya cek di sini misalnya, ya Allah lama banget. 1366 768. Berarti 1003. Berapa, bro? Lali sampean. Sudah benar itu, Pak. Nama gede banget ya. Udah benar ya? Ya, kali 668. 1366 ya. 1366768. Oke, kita cek. Sebesar apa dia? Oh kan? Oh, segini kan ya. Gambarnya yang kurang lebar kan. Nah, nanti gitu. Ini berarti gambarnya kurang lebar. Kita gunakan 1024 aja, wes. Wes, segitu. Ini kita ngatur. Nah, ini gambarnya. Segini. Oh, halo bro. Ini contoh. Pak, gambarnya kebesaran ini Pak. Ya kamu kecilkan nanti. Kamu bikin yang kecil kan bisa. Ini saya tampilkan besar gini biar kelihatan kalian. Jadi seolah-olah dia pesawatnya kayak berjalan. Padahal ya enggak. Itu hanya permainan spread saja. Ya, tinggal nanti kalau kalian sudah menentukan di gambar ini, ingat indeksnya pesawat berapa? 2. Nanti tinggal kita menjalankan, jalan ke kanan, jalan ke kiri, jalan ke atas, jalan ke bawah, nanti gitu. Ya, oh gitu. Oke, jadi saat ini ya, ini sampai kita pengambilan gambar. Loh Pak, kalau misalnya kita pakai sound gimana? Ya, kamu harus punya sound sendiri. Ya, background sound harus punya sendiri. Di sini nanti kamu tampilkan seperti ini. Ingat, ekstensinya sound, jangan MP3, tapi WAV. WAV. Ya, WAV. Ketika nembak, laser misalnya, ketika koinnya ketabrak nanti koin, soundnya koin cleaning, ya saya gitu kan ya. Back sound, nah ini ada back sound suaranya seperti ini. Boleh, terserah kamu manggil sound dari mana, tapi ingat ekstensinya harus WAV. Contoh ya, misalnya di pesawat ini, saya nambah file baru lagi, new file, yes, oke, namanya adalah sound, misalnya gitu ya, sound AGC. Nah, kamu punya nggak sound? Contoh tak kopeknya saya ya. Kamu nanti nyari ya soundnya. Saya nggak punya sound ya. Oke, tak goleknya sound sing ono ya. Game. Misalnya soundnya itu media. Contoh ini ya, saya kopikan back ini ya, back. Saya kopikan di dokumen AGC Project pesawat media ya. Misalnya saya punya soundnya namanya ini bro, back WAV. Oke, berarti nanti di dalamnya sound saya ini ya harus bikin juga ya. Misalnya saya punya function adalah jalan sound. Nah, ini kan gampang. Ya, saya return. Ya. Saya punya variabel misalnya namanya sound back. Gak enak ya, back sound ya.
backsound ya sama dengan ya kalian cari ya load musik dalam kurung namanya tadi apa bro? Back.wav ini ya. Nah nanti gitu dipanggil jalan sound ya, namanya fungsinya adalah backsound. Begitu dipanggil Pak, ya aku dipanggil bro, nggak dipanggil gak iso, harus dipanggil ya. Manggilnya nanti ya go sub, nama subnya apa ya, nama subnya adalah sound tadi, tapi dipanggil dulu. Oke, jadi nanti di sini kamu tambahkan include-nya ya, include tadi namanya adalah sound.agc. .agc. Kemudian di sini saya jalankan. Kalau mau jalan terus soundnya di sini jalankannya go sub. Ya, subnya apa namanya? Bentar. Alah hilang. Mana tadi bro? Saya simpan. Go sub. Go sub. Namanya adalah jalan sound. Yes, kita jalankan ya. Burung di play soundnya tadi bro, sorry. Harus play sound dulu, di mana tadi? Di sound, harus ada play sound. Play musik, ya, back sound. Oke. Kok nggak jalan? Oh, kan? Gitu bro. Dengeran ya? Oke, teman-teman kedengeran ya? Nah, nanti gitu. Iya Pak Bro. Jadi kalau mau dijalankan, berarti kalau misalnya suara tembak itu Pak, ketika nekan ini muncul ya, berarti ketika nekan tombol itu kamu jalankan play musiknya. Benar loh bro. Aturannya cuma seperti itu kok. Gak susah kok ya. Nah, kenapa taruh dalam perulangan Pak? Karena mau jalan terus musiknya. Oh, kalau di luar berarti jalan sekali. Ya nanti gitu. Oke ya, kira-kira seperti itu ya. Kok hilang? Beliau langsung melarikan diri.